286. Lukas belum menyiapkan dirinya untuk menjawab pertanyaan itu. Upayanya untuk tidak mengungkapkan detail itu luluh lantak. Mau tidak mau dia mesti menjelaskan kepada Melanie. Lukas terdiam, bahkan terbata ketika mau mengutarakan jawaban. Apa yang ada di pikirannya, bakal tidak sama keluarnya. Lukas mesti hati-hati. Lukas, kenapa diam? Pasti kamu menyembunyikan sesuatu ya? Kamu berbuat serong ya? Tuding Melanie. Semua pasang mata tiga perempuan itu jatuh ke Lukas. Tatapan yang menghakimi, bahwasanya Lukas tukang main perempuan. Seorang yang senang memberi harapan palsu kepada perempuan yang ditolong dan didekatinya. Ketika perempuan itu menaruh hati, Lukas akan pergi. Menyesakkan. Lukas kebingungan. Dia berharap dirinya berlaku autopilot dan menjelaskan semuanya sesuai keinginannya. Penjelasan yang tidak melukai hati siapapun. Tapi itu mustahil. Lukas garuk-garuk kepala. Lukas, kami menunggu penjelasanmu, Melanie mengingatkan lagi. Lukas tersentak. Ini adalah jalan buntu, pikir Lukas. Satu orang yang mengetahui kebenarannya adalah ancaman terbesarnya untuk mendapatkan hati Melanie kembali. Anton. Lukas tidak yakin apakah Anton sudah mengungkapkan perbuatannya ke Melanie atau belum. Lukas tak ingin membuat segalanya makin runyam dengan berbohong. Lebih baik Melanie mendengar dari mulutnya langsung daripada dari Anton. Lukas mendesah, menunduk dan menunjukkan wajah penuh penyesalan. Benar, aku terlibat dengan dua orang perempuan. Tapi ku yakinkan, itu adalah dalam serangkaian kejadian yang dituntut oleh organisasi yang mengancamku. Hidupku dipermainkan. Tapi itu tidak berlangsung lama karena aku melawan dengan segala upaya agar mereka tidak semena-mena mengontrol diriku, jelas Lukas. Melanie tampak murka wajahnya. Permata dan Mulan tampak kaget. Tak disangka Lukas dengan mudah diperalat oleh perempuan dalam organisasi jahat. Semua itu kulakukan agar kalian semua selamat. Aku tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan apanya. Melanie meninggi suaranya. Kamu lebih memilih tidur dengan wanita lain daripada melawan. Omong kosong. Ternyata selama ini dugaanku benar. Kamu benar-benar penjahat kelamin, Lukas. Kamu tak berubah dari sejak kita bertemu. Aku terlena oleh sikap heroikmu. Melanie, tidak begitu, Lukas berusaha meyakinkan Melanie. Tapi tampaknya apa yang akan keluar dari mulutnya, semua terdengar sama saja. Dia mudah diperalat oleh perempuan, terjebak dalam permainan satu malam. Jangan-jangan, selama di Jakarta pun, kamu sudah melakukan hal itu dengan wanita lain ya? Tuding Melanie dengan suara tajam. Jangan-jangan, orang yang kukenal dekat. Melanie, semua ini kulakukan demi kamu. Demi keselamatanmu. Omong kosong. Aku tak percaya lagi padamu. Melanie bangkit dan melempar wajah Lukas dengan bantal. Lalu dia pergi dari kamar itu dengan murka. Lukas mau bangkit dan mengejar Melanie, tapi Permata menahannya. Biarkan dia sendiri dulu. Percuma, dia sedang marah besar padamu. Lukas mengurungkan niatnya. Dia duduk kembali. Semuanya salahku, Permata. Aku terlibat terlalu banyak urusan. Lukas menunduk, menutup wajahnya. Mulan dari tadi berusaha mencerna apa yang terjadi. Dia memutuskan untuk mengejar Melanie, berusaha membantu Lukas untuk menenangkan tunangannya. Aku coba kejar Melanie, ya, pamit Mulan. Permata mengangguk. Lukas, aku percaya padamu. Aku percaya tujuanmu ke Surabaya. Ada kelompok besar yang mengincarmu dan orang-orang terdekatmu. Aku sepenuhnya percaya, kata Permata, duduk di samping Lukas, menepuk pundak Lukas. Terima kasih, Permata, aku benar-benar tak ada pilihan. Permata mengangguk. Melanie butuh waktu untuk memproses semua itu. Dia belum sampai bilang untuk membatalkan pertunangan kan. Itu berarti kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Kuduga Melanie hanya sakit hati, karena kamu telah menyerahkan tubuhmu ke wanita lain. Itu sulit diterimanya. Melanie, Permata agak malu mau mengatakan selanjutnya. Ya, Permata. Lukas penasaran. Dia sudah tidak menutupi wajahnya lagi. Melanie belum pernah melakukan itu, kata Permata. Setelah mengucapkannya, dia langsung menutup mulut, dan memberi isyarat ke Lukas agar ikut menjaga rahasia ini. Lukas melongo. Kupikir dia sudah pernah melakukannya dengan Tommy, kata Lukas. Permata tersenyum dan menggelengkan kepala. Baiklah, penjelasanmu tadi cukup membuat Melanie shock,
aku pun juga sebenarnya. Aku yakin, perempuan yang kamu tiduri cukup cantik. Kuharap Mulan bisa membujuk Melanie untuk menerima kenyataan ini, meskipun hatinya sakit, lanjut Permata. Ya Tuhan, mereka mirip sekali. Jangan-jangan memang saudari kembar yang terpisahkan. Lukas mengangguk. Dia menyesali perbuatannya, terutama dia mengutuk naluri kelakiannya yang terlalu mudah goyah oleh godaan Alice dan Lisa. Setidaknya kamu tidak membuat mereka hamil, itu akan bikin segalanya lebih runyam, tambah Permata. Lukas mengangkat wajahnya, membayangkan kemungkinan itu. Dia harap Alice ataupun Lisa tidak hamil. Dia khawatir, Lisa menjeratnya lebih jauh. Suatu waktu, seperti bom waktu. Ketika Lukas, jika segalanya berjalan lancar sampai pernikahan dengan Melanie, tiba-tiba Lisa menelepon dan minta pertanggungjawaban. Pikiran itu membuat Lukas menggigil. Oh ya, Permata, apa yang kamu mau bicarakan tadi? Lukas teringat pesan Permata tadi. Permata menjentikkan jari, ingat pesannya tadi. Oh itu. Begini, ceritanya agak panjang, tapi kira-kira begini rangkumannya. Permata berhenti sejenak. Berusaha merangkai perkataannya. Lukas menanti dengan sabar. Permata terlihat gugup. Jadi, aku sudah bilang ke Melanie juga. Dan dia setuju untuk membantuku. Membantu apa nih, Permata? Lukas belum bisa menebak. Kamu pura-pura jadi pasanganku, tapi hanya di depan ayahku. Ayahku entah kenapa jadi terobsesi padamu waktu kejadian upayamu menyelamatkanku di Bandung. Dia minta aku untuk merebutmu dari Melanie. Aku pusing berbulan-bulan bagaimana caranya. Pada akhirnya aku putuskan untuk cerita ini ke Melanie dan dia setuju membantuku untuk mengelabui ayahku. Rencananya adalah kamu mengaku jadi pasanganku, bahwa aku berhasil merebutmu dari Melanie. Melanie juga akan pura-pura sedih karena kamu direbut olehku. Lalu setelah itu, aku akan ungkapkan kebenarannya. Aku akan melawan ayahku. Aku akan buat hatinya patah karena telah memaksaku merebut pasangan teman baikku. Lukas mempertimbangkan, dia berpikir ini tindakan yang berisiko. Dia akan bermusuhan lagi dengan Tuan Hari. Entahlah, Permata. Aku masih belum selesai urusan dengan kelompoknya George. Aku masih punya kontrak main film biopiknya George yang mengesalkan itu. Kalau aku belum selesai membuat filmnya, keselamatan kalian masih terancam. Bahkan saat ini saja, kalian datang sekarang itu tindakan yang kurang tepat. Kalian membahayakan diri kalian sendiri. Permata mendesah, benar juga. Ini hanya akan membuatmu repot lagi. Tapi, Permata menjentikkan jari. Dia dapat ide, Lukas, Melanie telah menyetujui rencana ini. Bagaimana kalau rencana ini justru akan membuat Melanie percaya padamu lagi? Bahwa kamu serius dengannya dan menuruti keinginannya adalah jalan menuju itu. Setidaknya, kamu akan bertarung demi dia. Lukas baru mempertimbangkan itu. Benar juga, Permata. Tapi, kita lakukan itu di sela-sela aku syuting. Semoga aku bisa melakukannya. Karena, kelompok ini, mengawasiku dengan ketat. Bahkan ketika Lukas mengatakan itu, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dia mengangkatnya. Lukas, jangan berpikir kau bisa seenaknya bertemu dengan orang-orang tersayangmu. Ini peringatan pertama, Lukas. Jangan bermain-main dengan kami. Itu tadi dari Alice. Bersambung. 287. Lingkaran besar mengawasimu, kata Alice, nadanya dibuat misterius. Kau telah membuat rencana simpel dari kami kacau balau. Kalau begini, aku tak bisa membantumu lagi Lukas. Aku tak bisa membuat perjanjian-perjanjian yang akan membuatmu segera lepas dari cengkeraman lingkaran besar. Setelah ini, kau sendirian, Lukas. Alice, aku tak peduli dengan perjanjian-perjanjian yang kau buat untukku. Semuanya tak menguntungkan. Lebih baik kirim saja semua orang lingkaran besar untuk membunuhku. Aku akan habisi mereka. Itu akan terlalu mudah buatmu Lukas. Dendam dan harga diri lingkaran besar, orang-orang di belakang George, sangat tinggi. Mereka tahu risikonya jika mereka menyerbumu secara langsung. Mereka akan masuk ke liang lahat segera. Makanya mereka ingin membuatmu susah dengan cara seperti ini. Kau sudah selesai bicaranya? Tanya Lukas, tak sabar. Dia mesti mengurus rencana Permata dan perginya Melanie. Dia perlu memenangkan hati Melanie kembali. Aku hanya memberimu peringatan Lukas. Aku bilang aku orang yang bisa kau percaya.
Aku berdiri di dua kaki, untukmu. Dua perempuan yang datang kepadamu malam ini, aku tak bisa menjamin keselamatan mereka. Kami tahu, mereka adalah dua orang yang terdekat, yang kau sayangi, lanjut Alice. Lukas, kami tidak main-main. Aku tak membutuhkanmu untuk membelaku, Alice. Kehadiranmu dalam misiku di Surabaya hanya membuat segalanya runyam. Jangan hubungi aku lagi, tegas Lukas. Dia bicara dengan Alice di depan Permata. Permata menyimak sambil mengernyit. Pelik ya, Lukas. Permata mengusap pundak Lukas lagi. Lukas mengangguk. Dia mengatur napas sambil memikirkan strategi melawan lingkaran besar. Aku tidak peduli lagi. Aku akan lawan mereka dengan tanganku. Tapi, kamu, dan teman-teman lainnya tolong bersiaga ya. Aku tak ingin kalian terluka, kata Lukas, lirih dan tulus serta bertekad. Aku akan buktikan kepada Melanie, aku akan tetap di Jakarta dan bertarung untuknya. Itu mungkin bisa membantu memenangkan hati Melanie lagi, Lukas. Aku akan membantumu. Aku akan tanamkan sugesti ke Melanie agar dia bisa menerimamu lagi. Aku yakinkan, pertunanganmu belum hancur. Tapi kamu perlu waspada dengan temanmu, Anton. Lukas mendongak, kenapa dengan dia? Padahal Lukas sudah menebak dalam hati. Tampaknya dia menyukai Melanie dan ingin merebutnya dari tanganmu. Sewaktu kamu di Surabaya, Anton sering datang ke kondo dan menemani Melanie. Seharusnya jadwal kawal Melanie berganti-gantian antara Lee, Goro dan Anton, tapi Anton selalu mengambil jatah mereka. Lukas mengepalkan tangan dan mengencangkan rahang, Anton menelikungnya dari belakang. Lalu, bagaimana sikap Melanie terhadapnya? Permata berpikir, mengetuk jari di dagunya. Melanie tetap kepikiran tentangmu. Tiada hari dia tak menanyakan bagaimana kabarmu. Kamu benar-benar terputus komunikasinya ya? Iya. Ponselku disita oleh kelompok itu. Dan kalau aku ketahuan menghubungi kalian, maka keselamatan kalian dalam bahaya. Mereka menyadap kalian semua. Permata terkesiap mendengar fakta itu. Sungguhan kita semua disadap. Lukas mengangguk. Jaringan mereka besar. Orang-orang di jaringan mereka berpengaruh semua. Tapi, aku tidak akan berhenti melawan mereka sampai benar-benar kutumpas semua. Kalau begitu kamu butuh banyak bantuan Lukas. Kamu tidak bisa main sendirian, kata Permata. Benar, tapi aku harus melakukannya diam-diam. Semua langkahku sekarang diawasi. Mereka banyak mata-mata yang tak terlihat. Permata bergidik, merasakan kengerian tengah mengepungnya. Oke, aku lanjutkan ya, tentang Anton. Anton memang memberikan kode-kode yang menyatakan bahwa dia sangat menyukai Melanie. Tapi dari pengamatanku, Melanie tidak merespon seperti yang diharapkannya. Melanie memang senang ditemani Anton, tapi hanya sebatas sebagai bos dan pengawal. Kalau lebih jauh sedikit, kenalan saja. Tidak lebih. Bagus kalau begitu, kata Lukas, sedikit tenang. Kemudian Permata berdiri dan menuding Lukas, nadanya meninggi. Lukas, tapi kemungkinan itu tetap ada, kalau kamu masih seperti ini, menghindar Melanie dan membuatnya sakit hati, bukan tak mungkin dia akan berpindah hati ke Anton. Ingat, Melanie tidak mudah jatuh hati. Kalau kamu membuatnya kecewa berlebihan, dia akan mencari perlindungan di tangan laki-laki lain. Kamu harus berjuang untuknya. Lukas menunduk, mendesah, kadang kupikir, memang Melanie lebih baik tidak bersamaku. Aku hanya akan membahayakan nyawanya. Permata geram, dia refleks menamparkan Lukas. Lukas, sadar, kamu dijodohkan dengan Melanie adalah untuk melindunginya. Otomatis musuh-musuh yang tadinya mengincar Melanie sekarang mengincarmu. Kamu adalah penghalang mereka. Kamu sudah kontrak darah Lukas. Ingat, kamu jangan menyerah begitu dong. Melanie sangat menginginkanmu. Lukas memegangi pipinya. Dia dipukul oleh musuh bisa tahan, tapi kalau ditampar perempuan entah kenapa terasa sakit dan panas. Dia meringis. Seandainya aku tidak melakukan perjanjian darah itu. Permata menamparkan lagi, itu tidak bisa dibatalkan Lukas. Sekarang tanyakan ke hatimu, apakah kamu masih menginginkan Melanie? Alasan apa sebenarnya kamu kembali ke Jakarta, Lukas? Katamu kamu akan tinggal di Surabaya 3 bulan. Tapi ini baru 2 bulan setengah kamu sudah muncul di Jakarta. Aku tidak percaya tiba-tiba kamu disuruh main film. Permata, hentikan, sakit. Lukas menahan laju tangan Permata yang mau menamparnya lagi.
Memang ada alasan lain, tapi aku tak bisa memberitahumu karena itu rahasia negara. Permata terkesiap, rahasia negara. Siapa sih sebenarnya kamu, Lukas? Lukas berdiri, dia tak bisa membuat keselamatan Permata lebih terancam lagi. Firasatnya mengatakan bahwa ada penembak jitu di seberang gedung tengah mengincar kamar hotel ini. Permata, sebaiknya kita pergi. Berpisah jalan. Ini demi keselamatan kita semua. Aku akan hubungi kamu di jalur yang aman. Aku akan tetap membantumu dan kuharap kamu tetap membantuku memenangkan hati Melanie. Permata menjentikkan jari. Berarti kamu masih ingin bersatu dengan Melanie kalau begitu. Permata tampak puas, dia tersenyum. Tidak ada perempuan lain yang ada di hatiku. Tak ada sedetik pun aku tak memikirkan Melanie. Aku pun tersiksa di Surabaya karena tak bisa menghubungi Melanie, dan kalian semua. Permata mengangguk. Dia terharu, tangannya bertengger di pundak Lukas. Aku percaya padamu, Lukas. Oke, kita berpisah sekarang. Berjanjilah, apapun situasinya, kamu lakukan untuk memenangkan hati Melanie kembali. Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa mengirim pesan berkode kepadaku. Terima kasih banyak, Permata, kata Lukas. Dia membukakan pintu kamar hotel dan mereka pun berjalan keluar. Mereka berjalan berjarak, Permata di depan, Lukas di belakang sambil mengawasi situasi. Dia mencari apakah ada mata-mata lingkaran besar bersembunyi di lantai ini. Atau mungkin, di salah satu kamar, sedang mengintip di lubang pintu. Tapi sampai menuju lift, Lukas tak mendapati keberadaan mereka. Ketika mereka turun, ternyata lobi dipenuhi oleh wartawan. Si manajer hotel dan para petugas keamanan telah membentak dan mengusir mereka. Tapi kerumunan wartawan itu semakin banyak berdatangan. Ada apa lagi ini? Kata Permata, dia berhenti dan membiarkan Lukas mensejajarinya. Bersambung. 288. Lukas berjalan mundur, menarik Permata juga. Tapi itu terlambat, karena para wartawan telah melihatnya. Mereka pun menyerbu masuk menembus barikade para petugas keamanan. Si manajer hotel memaki-maki, tapi suaranya tertelan oleh ramai pertanyaan wartawan. Pertanyaan itu jadi semacam bising memekakkan telinga. Kilat kamera membanjiri lorong lift. Lukas dan Permata segera menekan tombol lift lagi untuk naik ke atas. Untunglah mereka keburu masuk, sebelum para wartawan bisa mengejar mereka. Para wartawan itu keterlaluan, mereka melompati batas lobi dan lift khusus tamu hotel. Si manajer menekan tombol darurat, sirine meraung-raung. Si manajer bicara pakai pengeras suara sekarang. Silakan pergi dari sini sebelum kami panggil polisi. Kalian telah melanggar batas dan merusak properti hotel. Seruan si manajer sempat terdengar oleh Lukas dari dalam lift. Lukas mendesah panjang dan geleng-geleng. Gila, begini banget jadi seleb, dia katakan itu dengan nada bercanda. Permata menepuk pundaknya lagi, nikmatilah selagi bisa, Lukas. Mereka mondar-mandir di lorong lantai tempat kamar Mulan berada. Permata tidak bicara lebih banyak dari tadi. Dia kelihatan kecewa dengan Lukas dan sekarang berusaha bersikap datar. Lukas menangkap sikap itu dan berusaha menghargainya. Permata juga butuh jarak. Mereka berdiri dengan jarak 2 meter, berdiri bersandar di dinding. Sekitar 10 menit habis dalam hening, Lukas teringat Melanie. Permata, aku khawatir dengan Melanie, coba kamu pastikan dia sedang di mana. Permata mengangguk. Dia membuka ponselnya dan menelepon Melanie. Mereka bicara 3 menitan. Permata lalu berjalan mendekat Lukas. Melanie sedang ngopi dengan Mulan. Kondisi hatinya sudah lebih baik, semoga dia bisa memaafkanmu lebih cepat. Semoga, tapi mohon bantuannya untuk membuat Melanie mengerti. Dalam beberapa hari ini aku mungkin belum bisa menemuinya, kata Lukas. Permata berubah bersungut-sungut lagi. Lukas, kamu jangan pelin-pelan deh. Katanya kamu mau berjuang. Kamu mau nekat. Buktikan dong. Kamu temui Melanie besok ya. Aku akan coba atur pertemuannya di mana. Supaya kalian dapat bicara lebih lanjut. Atau kamu coba atur juga dengan Mulan. Tampaknya Mulan bisa membuat Melanie mengerti. Lukas angkat tangan, oke, aku salah ucap. Aku hanya masih terbawa pikiran bahwa kalian mesti jaga diri dan jarak dariku dulu. Takutnya aku tak bisa menyelamatkan kalian di waktu yang tepat ketika orang-orang ini tiba-tiba muncul dan mengancam kalian. Oke, masuk akal.
Tapi ingat Lukas, tetaplah bertarung dan berjuang demi Melanie. Siap, Permata. Ngomong-ngomong, Melanie dan Mulan masih lama. Sepertinya iya, kata Permata. Wartawan di bawah masih ada gak ya? Aku mau menyusul Melanie. Lukas mengecek dari kaca di ujung lorong yang bisa melihat ke arah lobi. Tampaknya mereka sudah pergi, kata Lukas. Tak lama kemudian, si manajer naik ke atas dan menemui Lukas. Saat ini memang Lukas tak punya kamar, dan karena mereka sudah keluar dari kamar Mulan, mereka tak bisa lagi masuk karena kunci kartunya di bawah Mulan. Wartawan sudah pergi semua, sudah kami pastikan juga di lapangan parkir dan depan gerbang, mereka sudah tak ada, kata wartawan itu kepada Lukas. Dari awal, sikapnya tegas dan adil kepada Lukas, bukan yang merasa risih dan terganggu. Sudah aman bagi Anda untuk pergi dari hotel ini, Tuan Lukas. Terima kasih, Lukas menjabat tangan si manajer. Maafkan sudah membuat kalian repot. Sama-sama, sebuah kehormatan bisa membantu Anda, Lukas berkata. Semoga filmnya lancar, kata si manajer. Lukas tersenyum. Ini ada bingkisan dari kami, sebagai wujud permintaan maaf karena terpaksa meminta Anda pergi dari hotel ini. Lukas menerima bingkisan dalam bentuk parsel, dia melihat isinya botol anggur. Saya terima kasih sekali lagi. Lukas pun diantar turun oleh si manajer, Permata juga ikut. Lukas dikawal oleh beberapa petugas keamanan sampai keluar gerbang, dia dipesankan taksi dan juga dipesankan hotel terbaik di dekat sana. Lukas berpisah dengan Permata. Permata memberi tanda bahwa dia akan mengawasi Lukas. Lukas tersenyum saja. Malam yang melelahkan, kata Lukas ketika masuk ke dalam taksi dan diantar ke hotel baru. Di tempat lain, Likar kembali ke markas tim elit militer yang dilatihnya. Di ruangan pribadinya, dia mengamati emas batangan yang diberi Lukas. Dia melakukan panggilan video dengan seorang ahli peremasan dan memastikan bahwa emas itu asli dan dapat dicairkan sesuai nilai yang disebut Lukas. Ahli tersebut mengonfirmasi, emas itu berasal dari harta karun di Pulau Iblis, salah satu pulau pribadi di Kepulauan Seribu. Likar terperangah, dia mengecek data, dan mengetahui baru-baru ini memang ada tim operasi khusus yang berlatih di sana dan berhadapan dengan sekelompok teroris. Sedang asyik-asyik meneliti emas, tiba-tiba seorang perempuan mengetuk pintu ruangannya, dan tanpa Likar menjawab, perempuan itu sudah masuk dan berdiri mengancam di depan Likar. Apa yang kau lakukan malam ini? Likar kaget dan menjatuhkan emasnya. Bos Mutiara Winata, ada apa gerangan datang malam-malam begini ke markas? Aku dari tadi sore di sini, bodoh. Hardik Mutiara Winata. Saat ini dia sudah tidak ditugaskan pada kelompok militer perempuan saja, melainkan dipindah tugaskan ke pembentukan tim elit privat. Namun saat ini sedang mengalami kendala dalam pencairan budget pelatihan. Oh, aku tidak tahu, bos. Likar, sudah aku beritahu, kau jangan menuruti lagi permintaan adik perempuanmu. Kau adalah instruktur tim militer. Tahu tempatlah. Citramu akan buruk kalau kegiatanmu malam ini terbongkar. Untung tidak ada wartawan yang meliput. Bisa dibubarkan tim ini. Kau berhadapan dengan Lukas Brata tadi. Benar, bos. Lukas Brata hebat sekali. Dia memberiku emas ini. Lihat bos, kegiatanku malam ini ada hikmahnya. Emas ini bisa kita gunakan untuk membiayai tim kita. Lukas juga memberiku intel tentang kelompok teroris yang meresahkan akhir-akhir ini. Kelompok tentara api. Baru-baru ini mereka menyatroni Pulau Iblis di Kepulauan Seribu. Ini adalah kesempatan kita untuk unjuk gigi bahwa tim ini tidak dibentuk sia-sia, jelas Likar. Mutiara Winata tampak mempertimbangkan, dia menarik kursi dan duduk. Dia merebut emas batangan yang mengkilat. Kau sudah pastikan keasliannya ke ahlinya? Tanya Mutiara Winata. Sudah, dia bersedia membuatkan sertifikatnya untuk kita, kata Likar. Bagus. Kita bisa rebut kembali kejayaan kita, Likar. Kerja bagus. Tapi ingat, jangan lagi kau urusi adik perempuanmu yang bawel itu. Biarlah dia urus sendiri kelakuan adik laki-lakinya yang lain. Siap, bos. Di kamar hotel barunya, Lukas mempertimbangkan apakah dirinya perlu mengirimi pesan ke Melanie malam ini. Dia dari tadi sudah memasukkan kontak Melanie ke ponsel barunya. Saat ini dia sedang buka aplikasi chat, sudah mengetik kalimat, tinggal tekan kirim, tapi dia ragu. Ini akan membahayakan semuanya. Dia tahu,
Berjuanglah demi Melanie, Lukas. Perkataan permata terngiang di telinga Lukas. Ini adalah keseriusannya. Lukas berkata persetan dengan lingkaran besar. Kalau mereka mengganggu kerabat dekatnya, Lukas akan buru mereka. Tangan Lukas mengepal, bisa dia rasakan dan bayangkan kepalan tangannya itu mengeluarkan api membara. Lukas pun klik tombol kirim. Dia menunggu sampai pagi, tapi Melanie tidak membalas juga. Bersambung. 289. Di waktu yang hampir bersamaan, Permata sudah berhasil menyusul Melanie di kafe tempat dia dan Mulan mengobrol. Kafe itu jaraknya 1 kilometer dari hotel. Mulan membawa mobilnya mengantar Melanie ke sana. Baru beberapa menit Permata bergabung dengan Mulan dan Melanie, tiba-tiba mereka diserbu wartawan. "Apa-apaan ini?" gerutu Melanie. Mulan bersikap tenang. Dalam keadaan seperti ini, dan baru sehari dia menyatakan bersedia untuk ditanya-tanya wartawan, mau tidak mau dia mesti meladeni mereka. "Biar aku yang tangani." Mulan mengajak kerumunan wartawan ke tempat yang tidak mengganggu pengunjung kafe lain. Pertanyaan bertubi-tubi pun menghantamnya. Dari tadi, wartawan yang membawa kamera memotret kemiripan Mulan dan Melanie. Dari salah satu serbuan pertanyaan, adalah apakah Mulan dan Melanie saudara kembar? Dan pertanyaan tentang hubungan Mulan dan Lukas, serta apa kaitannya dengan Melanie yang mirip sekali dengan Mulan. Apakah terjadi cinta segitiga? Mulan menghadapi itu semua dengan sabar. Permata dan Melanie yang mengamati sampai takjub dan salut. Melanie yang tadinya memusuhi Mulan, jadi berpihak padanya. Dia percaya dengan Mulan. Percaya bahwa Mulan tak memiliki hubungan khusus dengan Lukas. Tapi ketika semua itu selesai dan Mulan kembali ke hotelnya, Melanie dan Permata pulang ke kondo. Mulan kelelahan luar biasa. Energinya terkuras habis. Dia tidur dengan kepala pengar. Tapi sebelum tidur dia berhasil mengirim Lukas pesan. "Melanie percaya padamu." Di kamarnya, Lukas membaca pesan dari Mulan, sesaat setelah dia mengirim pesan ke Melanie. Lukas langsung mendudukkan diri, membaca pesan itu berulang-ulang, takutnya dia sedang berhalusinasi. Lukas bersyukur, kalau begitu dia tinggal menunggu waktu Melanie membalas pesannya. Mereka pun janjian akan bertemu di studio Pak Sutradara Sasongko. Besok adalah agenda pembacaan skenario dari awal sampai akhir bersama semua pemeran. Belum ada info dari siapapun dari studio ataupun rumah produksi, berarti masih mengikuti jadwal awal. Lukas tidurnya kurang nyenyak karena gugup menanti balasan Melanie. Setiap beberapa belas menit dia terjaga lalu mengecek ponselnya. Hanya getar notif palsu. Kadang dia sebal karena SMS yang diterima adalah SMS dari provider dan penawaran-penawaran konyol. Menjelang pagi, di jam 3 dini hari Lukas mendapat telepon dari nomor tak dikenal. "Halo, siapa ini?" tanya Lukas, dengan nada berhati-hati. "Ini Likar, yang tadi malam bertarung denganmu." Suara Likar terdengar ramah. "Oh, ada apa? Terima kasih atas batang emasnya, sudah dikonfirmasi oleh tim ahli dan sedang dibuatkan sertifikatnya." "Lukas, aku punya pertanyaan. Kenapa kau memberiku informasi tentang tentara api? Bukankah kau ikut melatih tim operasi khusus? Itu kan tugas mereka." Lukas tersenyum, kutanya, "Bosmu adalah Mutiara Winata." "Benar, bagaimana kau tahu?" "Tidak penting bagaimana aku tahu. Dia dan aku pernah memiliki urusan. Semoga dengan ini dia bisa berdamai denganku," jelas Lukas. "Oh begitu, masuk akal. Dia juga berterima kasih padamu, Lukas." "Bagus, semoga itu membantu timmu. Segeralah bergerak dan tumpas kelompok teroris itu sebelum mereka menjara kota Jakarta," pesan Lukas. "Siap, salam Korsa," kata Lukas. Setelahnya, Lukas mendapat telepon dari Mutiara Winata sendiri. "Kau pikir dengan menyogok anak buahku, kau bisa kumaafkan atas tindakanmu di Bandung dulu?" kata Mutiara Winata, penuh permusuhan dari nadanya. "Ya, apakah itu berhasil?" "Sedikit. Tahu dari mana kau aku adalah bagian dari tim operasi yang melibatkan Likar?" Selidik Mutiara Winata. "Kau tidak perlu tahu. Yang perlu kau tahu adalah, aku selalu memerhatikan orang-orang yang pernah berurusan denganku. Terutama kepada mereka yang sekiranya kupikir bisa jadi sekutuku di masa depan. Kuharap kau bisa menjadi sekutuku. Toh kita sama-sama membela negara." "Ha, jadi kau mengakui bahwa kau berasal dari kalangan militer?"
Tuding Mutiara Winata dengan nada kemenangan. Aku tidak menyangkal juga tidak mengonfirmasi informasi itu. Silakan gunakan uang batang emas harta karun itu untuk timmu. Semoga pemerintah yang membentuk tim kalian bisa terpukau dengan hasil pelatihan tim kalian, kata Lukas, menyemangati serta mengolok. Sampai bertemu kembali, Lukas Brata, Dewa Pembunuh, tutup Mutiara Winata. Lukas baru saja mau memejamkan mata secara utuh di jam 5 pagi, ketika telepon masuk dan berasal dari nomor tak dikenal lagi. Lukas bisa menebak dari suaranya. Lukas Brata, kau jangan pikir bisa lepas dari tuntutan hukum. Akan kupastikan hidupmu tak tenang mulai dari pagi ini. Apapun yang sedang kau lakukan, akan kuhancurkan dan kubuat rusak semuanya. Camkan itu, aku akan bekerja dalam bayangan. Kau tak bisa menemukanku dan tak bisa menuntutku. Itu dari Meilin. Entah kenapa Lukas tak bisa merekam panggilan ini. Ketika panggilannya selesai, tiba-tiba ponsel Lukas rusak, terjadi galat yang tak disangka-sangka. Ponselnya ngadat, dan tiba-tiba jadi panas. Lukas memaki dan melempar ponselnya. Keluar asap dari lubang charger. Sialan, Meilin, sialan. Entah dapat bantuan dari mana dia sehingga bisa meneror Lukas sedemikian rupa. Gara-gara ini, Lukas tidak tahu apakah Melanie sudah membalas pesannya atau belum. Lukas uring-uringan, dia mencoba mengembalikan ponselnya ke keadaan semula tapi tak berhasil. Gara-gara ini, Lukas tidak tahu apakah Melanie sudah membalas pesannya atau belum. Lukas uring-uringan, dia mencoba mengembalikan ponselnya ke keadaan semula tapi tak berhasil. Ponselnya benar-benar rusak. Dia coba keluarkan kartu SIM-nya dan ternyata sudah gosong tak terselamatkan. Lukas pagi-pagi sekali berangkat menuju studio Sasongko. Sepanjang jalan di taksi dia mengamati sekitar. Mencari wajah-wajah mencurigakan. Tapi tak ketemu. Benar-benar hebat orang-orang yang mengawasiku dari lingkaran besar, gumam Lukas. Mulan belum muncul sampai 1 jam kemudian, Lukas menunggu dulu di kedai kopi kecil pinggir jalan. Dia mengamati, apakah tukang kopi ini adalah mata-mata dari lingkaran besar. Lukas mencari tanda-tandanya, tapi tak juga ketemu. Lukas juga coba melakukan obrolan ringan yang menjurus pengungkapan jati diri, tapi si tukang kopi kelihatan tak mengerti sama sekali. Lukas mendesah. Ancaman dari Meilin dan lingkaran besar, tak dipungkiri, telah membuatnya paranoid. Lukas jadi gelisah. Namun itu dia singkirkan ketika melihat Mulan datang dengan tampang sedih. "Mulan, kamu baik-baik saja?" tanya Lukas, menyambut Mulan. Mereka berdua yang datang lebih dulu. "Lukas, kamu tidak baca pesanku tadi pagi?" tanya Mulan. "Tidak, Mulan. Ponselku rusak tiba-tiba." Lukas menunjukkan ponselnya yang layarnya bergaris. "Astaga, apa yang terjadi?" "Tidak penting, yang penting adalah apa yang terjadi denganmu." "Kamu kenapa?" tanya Lukas perhatian. Mulan mendesah, lalu mengeluarkan ponselnya. "Wartawan infotainment sialan, biadab, bajingan. Mesti memohon seperti apa sih aku?" Mulan merengek putus asa. Lukas membaca berita-berita yang ditampilkan di layar ponsel Mulan. Beritanya lebih liar daripada sebelumnya. Bahkan Melanie juga dibawa-bawa. Lukas semakin geram. Dia jadi lebih percaya, lebih baik dia menghajar wartawan bonyok itu sampai koma saja. "Biar kapok sekalian. Tadi malam kamu didatangi wartawan?" tanya Lukas. Mulan mengangguk, dia cerita tentang wartawan yang tiba-tiba datang di kafe tempatnya nongkrong bersama Melanie. "Tadi malam juga mereka datang ke hotel. Si manajer hotel untungnya bisa mengusir mereka semua. Berita miring ini semakin parah, aku tak bisa menerimanya lagi. Apa yang harus kulakukan, Lukas?" Lukas geram sangat, terutama ada informasi bahwa Melanie dan Lukas adalah sepasang kekasih yang bertunangan dan segera akan menikah. Lalu Mulan hadir dan mengganggu hubungan mereka. Mulan dicap, saudari kembar tak tahu diri. Bersambung 290. Lukas garuk-garuk kepala. Wartawan ini siapa yang menyuruh sih? Pasti ada dalangnya, pikir Lukas. Konferensi pers kemarin masa tidak ada efeknya. Lukas mengepalkan tangan. Ini pasti masih ulah Meilin. Ini pasti buntut peristiwa semalam. Perempuan kakak wartawan yang kupukul itu tidak terima dan dia menyewa orang untuk membuat kekacauan ini. "Kamu tenang ya Mulan, aku akan mengatasi ini." "Ini berbahaya Lukas.
Aku akan kehilangan segalanya kalau seperti ini terus. Publik senang dengan berita seperti ini. Semakin banyak berita seperti ini, orang-orang akan lebih percaya. Meski aku membantah seperti apapun, Mulan pesimis. Pasti ada jalan keluar, Mulan. Percayalah. Entahlah, Lukas, Mulan kedengaran tak percaya diri. Dia berjalan agak limbung, Lukas segera menangkapnya dan menuntunnya berjalan. Ruang pembacaan skenario tinggal belasan langkah lagi. Lukas ajak Mulan untuk duduk di sofa lorong. Aku mesti beli HP baru dulu, kamu punya asisten kah? Aku minta tolong dulu, pinta Lukas. Mulan mengangguk. Setidaknya ini distraksi sekilas untuk melupakan kepeningan kepala atas serbuan berita tak benar. Mulan menelepon asisten yang disediakan oleh pihak manajemen. Mulan minta asistennya untuk membelikan ponsel dan nomor baru. Dalam waktu 2 jam kemudian, asisten itu datang dan mengantarkan ponselnya. Dan sampai itu terjadi pun, para aktor dan aktris dalam film biopik George ini tak kunjung datang. Bahkan Pak Sutradara Sasongko juga belum menampakkan diri. Lukas berfirasat ada yang sedang terjadi. Kita tidak salahkan datang hari ini. Jadwalnya masih benar hari ini untuk pembacaan bersama. Lukas memastikan ke Mulan. Entahlah Lukas, mungkin iya. Seingatku juga iya, Mulan berkata lesu. Belum ada yang datang juga, Lukas menggerutu. Sembari menunggu, dia menyalakan ponsel barunya. Dia segera menyimpan nomor Melani, Permata, Topan, Anton, Pak Cokro, dan Pak Haryanto. Mulan berusaha menenangkan diri beberapa menit, kemudian dia menelepon manajernya. Teleponnya tidak diangkat 3 kali. Itu membuat Mulan tambah panik. Lukas juga coba menelepon Sasongko, tidak diangkat juga. Dia mencoba telepon 5 kali. Ada apa ini ya? Lukas menciptakan banyak skenario dalam kepalanya. Ini mungkin buntut dari kekisruhan tadi malam. Lukas menelepon Topan, meminta untuk membongkar koneksi-koneksi yang dimiliki Melin. Topan bilang butuh waktu sekitar 2 jam untuk mengumpulkan informasinya. Kemudian Lukas mengirimi Melani dan Permata pesan singkat, memberitahukan bahwa ponsel dan nomornya yang satunya rusak. Permata langsung menelepon Lukas. Apa yang terjadi, Lukas? Tanya Permata, khawatir. Lukas pun menjelaskan. Dia buka-bukaan dengan Permata. Mengatakan bahwa perempuan yang melabraknya tadi malam melakukan serangan ketiga. Dan ancaman berikutnya tampak serius. Astaga, benar-benar gila, wanita itu. Kamu sudah minta bantuan Anton dan teman-teman lainnya? Tanya Permata. Aku sedang menyusun rencana dulu. Sepertinya konfrontasiku dengannya dan adiknya terlalu berlebihan. Sehingga reaksi mereka seperti itu. Oke, aku coba sampaikan juga ke Melani, kata Permata. Oh ya, Permata, mumpung kamu telepon. Aku mau tanya, tadi malam aku kirim pesan ke Melani tapi tidak dibalas. Bagaimana kondisi hatinya? Oh, ya, tadi malam pas sampai kondo, dia bilang dapat pesan darimu. Ku bilang sih balas saja. Tapi tampaknya dia masih ragu. Kamu sabar saja ya. Oh, aku baru ingat, bisa jadi dia sudah balas, tapi ponselmu keburu rusak dulu. Itu yang kupikirkan. Kalau tidak merepotkan, minta bantuannya untuk memastikan ya, apakah Melani sudah balas atau belum, pinta Lukas. Oke, saat Lukas sudah selesai dengan teleponnya, Mulan juga sudah selesai. Tak lama kemudian Pak Manajer datang bersama seorang yang terasa familiar di benak Lukas. Mereka datang dan berjalan dengan terburu-buru. Mereka kelihatan waspada, dari tadi menoleh ke kanan dan kiri. Saat mendekat Mulan, Pak Manajer langsung mengajaknya ke ruangan pertemuan. Di belakang orang yang familiar, seorang laki-laki dengan rambut putih, dia berjalan dibantu tongkat kayu, tapi jalannya cukup cepat bisa mengimbangi Pak Manajer, dia diikuti 3 orang pengawal yang mengenakan tuxedo. Lukas Brata, kata orang itu. Akhirnya kita bertemu tatap muka. Lukas mengernyit. Mereka masuk ke ruangan itu. Apakah saya mengenal Anda? Tanya Lukas. Dia melihat 3 pengawal itu memeriksa seisi ruangan sebelum Pak Manajer dan orang tua ini memulai pembicaraan. Setelah 2 menit melakukan penyisiran, 3 pengawal itu melapor. Aman, ruangan ini tidak disadap. Mendengar itu Lukas jadi waspada. Ini pasti ada hubungannya dengan lingkaran besar. Silakan duduk, Pak tua itu mempersilakan. Di ruangan itu terdapat meja konferensi berbentuk bundar.
Lukas dan Mulan duduk di satu sisi, berseberangan dengan Pak Tua dan Pak Manajer. Saya Hariman, kalau kamu merasa familiar, itu karena saya adalah kakeknya Permata. Lukas langsung membentuk mulut Oh. Oh, baik, senang bertemu Anda langsung akhirnya, kata Lukas. Dia berhati-hati, karena di awal kakek Permata adalah orang yang memaksakan kehendak. Lukas penasaran, apa urusannya datang ke studio ini? Pak Manajer yang membuka rapat kali ini. Mulan, Lukas, perkenalkan ini adalah Pak Hariman. Beliau adalah investor terbesar dari studio ini. Beliau ada yang ingin disampaikan kepada kalian, terutama kepada Lukas. Terima kasih, kata Pak Hariman. Maaf kalau pagi-pagi seperti ini sudah harus menyampaikan kabar buruk. Kabar ini baru beredar di kalangan internal dan para petinggi saja. Namun ada baiknya saya sampaikan langsung kepada kalian. Dengan berat hati, proyek film biopik George dan Grace dibatalkan. Mulan terkesiap. Lukas memegang tangan Mulan, memintanya untuk tenang. Bakal ada penjelasan lanjutan. Mulan, kamu tentu tidak asing dengan nama Zanskerman, kata Pak Hariman. Mulan langsung berubah pucat wajahnya. Lukas mengernyit. Mulan, siapa dia? Biar saya yang menjelaskan. Tampaknya Mulan sedang meresapi informasi ini. Hal ini memang cukup mengejutkan terutama kepada Mulan karena keluarganya punya riwayat buruk dengan Zanskerman. Zanskerman adalah pesaing dari keluarganya Mulan Karima. Dia seumuran saya, seorang veteran. Dan di usia senjanya, dia memiliki bisnis yang cukup besar. Dia memiliki seorang anak buah bernama Harry Lu. Pak Hariman melirik ke arah Mulan. Lukas melihat Mulan tampak tertekan. Dia menggenggam tangan Mulan, memberinya kekuatan. Siapa lagi Harry Lu? Tanya Lukas. Pak Hariman tampak menyunggingkan bibir. Dia 11-12 dengan Edward Yang. Hanya saja, Harry Lu bekerja di rumah produksi yang membeli hak cipta film biopik yang akan kalian mainkan. Dari informasi itu Lukas langsung tahu, apa masalahnya. Dia menoleh ke Mulan dan berbisik lirih, Mulan, kenapa kamu tidak cerita? Mulan menggelengkan kepala. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Pak Hariman menepuk meja pelan, lalu kau muncul, Lukas berkata. Harry Lu berubah agendanya. Dia memiliki misi khusus dari Zanskerman untuk menjatuhkanmu. Membuat hidupmu semakin susah dari sekarang. Apakah dia ada kaitannya dengan Mei Lin? Tanya Lukas. Siapa Mei Lin? Pak Hariman menaikkan alis. Lukas membatalkan niat untuk cerita tentang Mei Lin. Lupakan. Pak Hariman, bagaimana proyek film ini batal? Tanya Lukas. Zanskerman membeli studio dan rumah produksi ini. Semua kontrak artis pemeran dibatalkan semua. Hari ini kalian dibebaskan dari urusan film ini. Tapi, untuk kau Lukas, masalah ini belum selesai. Lukas bergidik, bersambung.